Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, terima kasih sudah mampir ke video ini. Perkenalkan, namaku Hanif. Kali ini aku ingin berbagi tentang hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan PJOK, yaitu bagaimana kita bisa membuat pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sebagai guru PJOK, tentu kita ingin agar peserta didik tidak hanya aktif secara fisik, tapi juga memiliki peran besar dalam proses belajar mereka sendiri. Mengapa harus berpusat pada peserta didik? Selama ini, banyak di antara kita yang mungkin masih menerapkan model pembelajaran yang sangat berpusat pada guru. Tapi, kali ini kita akan belajar bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau Student Centered Learning, atau bisa disingkat SCL, adalah kunci dalam membuat mereka, masing-masing peserta didik itu, lebih terlibat dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Dengan pendekatan ini, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berperan aktif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik bukan hanya tentang membuat mereka bergerak, tapi juga memberikan mereka kesempatan untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka pelajari dan bagaimana mereka belajar. Ada beberapa ciri pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang pertama adalah memberikan mereka kebebasan untuk menyampaikan ide, saran, dan kritik. Selain itu, peserta didik juga harus dilibatkan dalam merumuskan materi pembelajaran. Dengan demikian, mereka belajar untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan menjadi lebih mandiri. Selain itu, para peserta didik juga perlu belajar untuk mengawasi kemajuan mereka sendiri. Ini adalah bagian penting dari Student Centered Learning, di mana mereka belajar untuk bertanggung jawab atas proses belajar mereka, dengan kita sebagai fasilitator. Kita juga sudah belajar tentang beberapa strategi pembelajaran yang efektif dalam menerapkan Student Centered Learning. Salah satunya adalah Small Group Discussion, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas yang diberikan oleh guru. Ada juga metode Problem Based Learning, di mana kita memberikan peserta didik tantangan yang relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar dan memecahkan masalah-masalah tersebut karena berkaitan dengan kehidupan mereka di luar sana. Strategi-strategi ini sangat membantu peserta didik untuk lebih aktif, kritis, dan kreatif dalam pembelajaran PJOK. Dalam proses pembelajarannya terutama, kita tidak hanya menjadi satu-satunya sumber belajar mereka atau tidak terpusat kepada guru, tapi membiarkan mereka mengeksplorasi pengetahuan sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Sebagai guru PJOK, peran kita berubah dari seorang guru menjadi seorang fasilitator, dari yang hanya menyampaikan materi sebelumnya menjadi seorang fasilitator yang memfasilitasi semua kebutuhan peserta didik dalam belajar. Kita membantu peserta didik mengakses informasi, memprosesnya, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kita juga memberikan mereka kebebasan untuk memilih pendekatan belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, agar lebih fleksibel dan sesuai dengan peserta didik. Dengan menjadi fasilitator, kita tidak hanya membantu peserta didik untuk memahami materi, tapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan mereka dan yang paling mereka gemari. Tentu, dalam menerapkan Student Centered Learning, kita akan menghadapi tantangan. Salah satunya adalah mengelola kelas yang besar, tapi dengan pembiasaan dan pengaturan yang baik, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Juga menekankan pentingnya kesabaran dan komitmen kita sebagai guru untuk terus mendengar suara peserta didik atau voice dari mereka, sehingga mereka merasa didengar dan nyaman dengan kita. Dengan terus melibatkan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran, kita akan menciptakan yang lebih kondusif pembelajaran tersebut dan menyenangkan tentunya bagi para peserta didik. Nah, jadi kita itu harus memperhatikan peserta didik. Peserta didik itu sebagai pusat dari pembelajaran kita. Sebagai tambahan yang memang harus diperhatikan dalam SCL ini adalah, tadi yang pertama ada voice atau suara dari peserta didik yang sudah kita bahas tadi. Yang kemudian selanjutnya adalah choice atau kita memberikan pilihan kepada peserta didik. Kita mau belajar apa, kita mau belajar yang bagaimana, gaya belajar seperti apa yang mereka sukai. Kemudian ketika
voice atau suara mereka sudah didengar, kemudian choice mereka sudah memilih membuat pilihan mereka, maka akan terbentuk sebuah ownership atau kepemilikan. Jadi peserta didik itu memiliki pembelajaran tersebut, bukan dia itu hanya sebatas hadir di pembelajaran tersebut. Jadi yang terpenting atau yang menjadi inti dari student centered learning ini adalah voice, choice, dan ownership, seperti itu. Jadi itulah gambaran tentang bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dengan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dan bertanggung jawab, kita tidak hanya meningkatkan kemampuan fisik mereka, tapi juga membangun karakter yang lebih kuat. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk terus mendukung peserta didik kita menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.